Nunik, seorang pendaki perempuan asal Bogor, tak pernah menyangka bahwa pendakiannya di Gunung Gede kala itu berubah menjadi sebuah petaka. Peristiwa tersebut sempat ia abadikan dan rekaman videonya pun tersebar luas di media sosial. Terus malah ke videoin ada pocong, kata Robi gitu. Bener ada videonya. Awalnya gue nggak percaya nih, kata Robi gitu. Tapi pas gue lihat videonya, beneran ada kerekam pocongnya. Selama 14 hari ia tak sadarkan diri. Pertanyaannya, apa sebenarnya yang terjadi malam itu? Jadi kita turun ini, kita melimpir dari pos 3 ke kiri. Jadi kita ke jalur yang terlarang, kata dia gitu. Nah jalur ini, Robi sama Alvan udah pernah ngelewatin jalan itu. Jadi mereka udah tahu jalannya. Terus di jalan ini tuh lebih cepet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih di besok pagi. Kali ini bareng gue Bang Mange, pria gemoy tanpa bahan pengawet. Oke nih sob, kisah kali ini datang dari seorang pendaki asal Bogor yang tersesat di Gunung Gede. Untuk lebih jelasnya, langsung aja nih kita sapa narasumbernya di malam kali ini. Selamat malam Teh Nunik. Malam, Apa kabar nih Teh? Alhamdulillah sehat. Sehat ya? Waduh, terima kasih banyak datang jauh-jauh dari Bogor ya. Iya betul. Nah, ini kan ada pengalaman pendakian sempat tersesat di Gunung Gede. Kok bisa sih lu sampai tersesat pada saat itu? Nah, jadi waktu itu saya sama teman-teman saya tersesat di Gunung Gede tuh kita lewat jalur terlarang, Bang. Oke, dan gak cuma itu aja ya. Sempat ada momen di mana tubuh lu ini sempat diambil alih oleh penunggu Gunung Gede nih. Itu benar? Iya bener Bang. Jadi pas dari Surkan turun tuh badan saya udah gak sadar Bang. Sampai di pos 3. Waduh. Dan juga video lu ini sempat viral juga nih di TikTok nih, sampai 1 juta. Iya sempat viral waktu itu. Waduh. Gue penasaran banget apa yang bakal lu ceritain di malam kali ini. Untuk lebih jelasnya nanti bakalan ceritain aja ya. Namun sebelum kita masuk ke ceritanya nih, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan di-subscribe terlebih dahulu, like, comment, and share. Jangan lupa nyalakan loncengnya, agar teman-teman semua nggak ketinggalan video terbaru dari besok pagi. Dan bagi teman-teman semua nih yang pengen menjadi narasumber di besok pagi, kalian punya cerita pengalaman horor pendakian, kalian bisa langsung aja kunjungi di nomor WhatsApp yang ada di bawah sini nih. Mau nggak mau, suka nggak suka, bahwa hal gaib itu ada di sekitar kita. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke ceritanya. Orukannya jika tidak siap. Jadi di tahun 2025 ini, di awal Juni waktu itu, saya sama teman saya mendaki ke Gunung Gede. Namanya Robi. Nah Robi ini teman saya ketemunya dari Gunung Pangrango waktu itu. Pernah mendaki bareng. Nah jadi di suatu saat tuh Robi ini ngajak saya buat mendaki lagi ke Gunung Gede. Kontek-kontekan lah di situ. Nah akhirnya pendakian ke Gunung Gede ini Robi ngajak teman-temannya 3 orang. Dan saya ngajak teman saya 1 orang cewek. Jadi pendakian ini 5 orang kan. Ada saya, Kinan, ceweknya 2 orang, cowoknya 3 orang. Ada Robi, Alvan, sama Novik. Jadi Robi sama Alvan ini pernah mendaki bareng waktu itu di Gunung Pangrango. Jadi saya udah kenal. Kalau Novik ini dia baru kenal karena dia juga baru naik gunung, pemula. Kalau teman saya ini yang Kinan ini dia udah sering karena dia juga
Teman saya teman kerja, jadi udah tau lah dia sering mendaki. Jadi setelah kita janjian di WhatsApp tuh di grup, akhirnya kita nentuin tanggal buat pendakian. Waktu itu di tanggal 2 Juni, di awal Juni. Nah, waktu itu saya OTW sama teman saya, Kinan. Itu dari Bogor, kita janjian di pintu masuk base camp sama Robi ini. Robi, Alvan, sama Novik. Mereka nunggu di situ karena mereka orang Cianjur. Nah, saya OTW sama Kinan. Ketemulah sama mereka bertiga. Nah, udah ketemu di situ. Akhirnya saya bilang sama cowok-cowok ini, bisa gak bawain motor saya? Soalnya saya dari Bogor udah capek nih bawa motor. Nah, akhirnya Robi bawa motor sama saya, Kinan sama Novik waktu itu, terus Alvan sendiri, tapi dia double carrier. Dia bawa carrier 2. Nah, kita jalan kan ke arah base camp. Nah, di pertengahan jalan itu, Robi ini bilang gini, cerita-cerita, "Nik, tau gak, percis banget nih di jalan ini. Temen gua itu lagi ngevideoin, terus malah kevideoin ada pocong." Kata Robi gitu. Bener ada videonya. Awalnya gua nggak percaya nih, kata Robi gitu. Tapi pas gua lihat videonya, beneran ada kerekam pocongnya. Nah, di situ kan saya bilang, "Ih, Robi, ini baru mau mulai loh. Udah horor aja ceritanya," saya bilang gitu. "Udah jangan cerita-cerita horor lagi gitu. Ini malam loh." Nah, udah gitu akhirnya kita jalan kan ke arah base camp. Nah, nyampe base camp tuh kita di jam 11 malam. Di jam 11 malam kita prepare, dan di base camp itu cuman ada kita. Nggak ada pendaki lain waktu itu. Lumayan sepi. Nah, waktu itu prepare kan semuanya. Kita naik ke atas tuh jam 12 malam. Jam 12 lu nge-trek? Iya. Anjir, gokil. Nah, sebelum memulai pendakian kita briefing dulu, terus berdoa dulu di depan base camp. Nah, akhirnya kita nanjak ke atas. Nah, nggak lama dari situ, masih baru banget di perkebunan warga. Robi ini ketinggalan trekking pole. Ketinggalan trekking pole? Iya, di bawah. Di base camp ketinggalan? Di base camp. Oke. Akhirnya Robi ini nelpon abang base camp. Karena kan masih ada sinyal. Boleh minta anterin aja gak? Gitu. Nah, akhirnya abang base campnya mau. Dianterin ke atas pakai motor dia. Nah, akhirnya kita lanjut buat jalan lagi, nanjak. Di pos 1 itu aman-aman aja. Aman-aman aja, terus cuaca juga bagus banget waktu itu. Bener-bener cerah, walaupun malam ya. Nah, dari pos 1, kita lanjut lagi ke pos 2. Jalan ke pos 2, di sana ada pendaki lain. Cuman mereka pas ditanya tektok katanya. Ada pendaki waktu itu 2 orang. 2 orang? 2 orang. Nah, di situ juga di pos 2 ada warung. Warungnya tutup. Terus kita jalan lagi ke pos 3, lanjut ke pos 3. Di sana kita masih aman-aman aja, masih happy-happy sama teman-teman. Nah, udah gitu, kita break dulu, ngeres dulu di situ. Terus kita masak-masak dulu. Karena kan baru pulang kerja ya, jadi capek, lapar, jadi makan-makan dulu di situ, masak-masak. Nah, abis dari situ, akhirnya kita lanjut nge-trek lagi, abis ngeres. Kita nge-trek lagi ke pos 4. Nah, di situ tiba-tiba kakinya Kinan ini sakit. Dia keseleo katanya. Keseleo? Iya. Nah, udah gitu akhirnya kita coba buat dipijit-pijit kan. Dan alhamdulillahnya kaki Kinan ini langsung bisa jalan lagi. Terus kita lanjut lagi ke atas. Nah, di situ feel-nya nggak terlalu serem sih. Jadi emang pengen nyobain trek malam waktu itu.
Semuanya udah sepakat buat nge-trek malam nih, pengen nyoba gitu. Happy-happy aja kan, kita pas nanjak aman-aman aja. Nah, tibalah di pintu Surken jam 6 pagi. Jam 6 pagi? Iya. Wah. Okay. Nah, di jam 6 pagi ini, biasalah kita foto-foto gitu. Bikin-bikin video-video. Kita menuju ke arah barat buat ngediriin tenda. Nah, di situ suasananya gak terlalu rame karena weekday waktu itu. Oh, oke, iya. Terus kita ngediriin tenda lah di arah barat ini. Udah gitu, ada yang tiduran di dalam tenda, ada yang makan-makan. Nah, jadi rencananya saya sama teman-teman saya ini abis ngediriin tenda itu langsung ke puncak rencananya ya. Tapi karena semua kita capek, jadi akhirnya ya udahlah kita tidur dulu aja, atau kalau mau makan dulu aja gitu. Nah, tapi teman saya ini yang satu ini Novik, dia pengen banget ke puncak, pengen buru-buru banget ke puncak. Karena dia pemula. Itu baru pertama kali naik Baru dia? pertama kali nanjak dia. Oke. Jadi semangatnya tuh masih bergebu-gebu gitu. Nah udah gitu, Novik ini ngajak Robi kan. Ayo Bi, ayo kita ke puncak, kata Novik gitu. Ayo teman-teman kita ke puncak. Tuh. Itu di jam 7 pagi. Karena semuanya pada capek kan, terus bilang, nanti aja Pik, agak siangan ke puncaknya. Kita istirahat dulu aja, kita capek gitu. Terus Novik ini, enggak sekarang aja, ayo sekarang aja. Novik gitu. Nah di situ Robi nggak ngedengerin Novik. Ya udah kita tidur dulu aja, nggak usah dengerin Novik, kata Robi gitu. Nah kita tidur di dalam tenda, tapi Novik ini tidurnya di luar tenda. Kenapa? Karena mungkin dia pengen cepet-cepet ke puncak kali ya. Jadi nggak bisa tidur kayaknya. Oh iya. Dia tidur di luar, tapi ada yang nemenin sama tenda sebelah waktu itu. Dia lagi ngobrol-ngobrol gitu kali ya. Nah kita pas di dalam tenda, kan saya mau tidur ya. Terus saya pakai SB, pakai sleeping bag gitu. Nah tiba-tiba saya kayak ada yang nyekik gitu Bang. Ada yang nyekik? Iya. Terus saya teriak, kesakitan gitu. Nah di sebelah saya ini ada Alvan. Nah Alvan ini ngedengar kalau saya teriak. Terus dia nanya, Nik kenapa Nik, bangun dulu, kata Alvan gitu. Terus saya bilang, tadi ada yang nyekik. Gak tahu siapa, saya bilang gitu. Terus Alvan ini panik. Coba Nik bangun dulu, buka dulu SB-nya, bangun gitu. Nah dari situ karena saya ngantuk banget, saking ngantuknya, udahlah nggak apa-apa gitu, udah baikan kok, udah gitu. Yang bener kata Alvan gitu. Ya udah Van, udah tidur lagi aja, udah nggak apa-apa gitu. Nah udah gitu, akhirnya semua kita tidur. Nah udah tidur ini, Novik ini masih ngebangunin kita di jam 10 pagi. Ngebangunin, Bi ayo Bi ke puncak, kata Novik gitu. Dia paling semangat banget. Nah udah gitu, yang bangun Kinan, teman saya. Kata Kinan, ayo kalau mau ke puncak, gue anter, kata Kinan gitu. Akhirnya mereka berdua ke puncak. Gak lama kita nyusulin. Itu di jam 12:30 siang. Nah udah gitu, di puncak lumayan ramai sih suasananya. Mungkin banyak yang TikTok juga. Nah udah gitu kita di atas happy-happy di puncak. Kita nggak lama sih di puncak. Terus jam 2 siang kita turun lagi. Dan rencananya pas turun itu kita mau langsung turun ke base camp. Rencananya ya. Nah tapi pas udah di bawah, pas udah di tenda lagi, itu cuacanya nggak memungkinkan. Kenapa? Karena waktu itu ada kabut. Terus gerimisnya lumayan gede.
Jadi ya udahlah kita nggak usah maksain buat turun karena kan cuaca juga ngaruh ya. Akhirnya kita masuk semuanya ke dalam tenda itu di bawah jam 3 sore. Akhirnya kita ada yang tiduran, ada yang masak. Nah waktu itu saya sama Robi masak nasi. Nah udah gitu Novik, Alvan, sama Kinan mereka tidur, nyenyak banget tidurnya. Saya sama Robi doang nggak tidur. Nah udah gitu tiba-tiba Alvan ini bangun. Dia duduk gini bangun. Tapi mata dia masih merem, Bang. Terus Alvan bilang gini sambil merem ya. Kok kita ada 4 orang di dalam tenda ini? Kata dia gitu. Terus saya sama Robi langsung panik kan, langsung kaget. Terus saya bilang ke Robi, Bi, itu si Alvan kenapa, Bi? Gitu. Terus kata Robi ini kan orangnya sering bercanda, Bang. Udahlah nih, gak apa-apa. Dia mah emang sering ngigo, kata dia gitu. Dia mimpi kali nih, kata Robi gitu. Tapi di situ saya panik, Bang, karena kok ada 4 orang gitu ya. Jadi kepikiran gitu, Bang. Nah dari situ nggak lama dia tidur lagi, masuk lagi ke sleeping bag dia. Dia tidur lagi. Nah udah gitu di jam 4 sore semuanya udah pada bangun. Nasi yang tadi saya masak sama Robi ini makan kan semuanya di dalam tenda. Makan-makan. Terus kabutnya juga udah mulai, gerimisnya udah mulai kecil. Saya sama Alvan ngambil air. Terus saya bilang ke Alvan gini, Van, mending kita di sini lagi gak sih semalam lagi? Tuh. Karena gak mungkin ya kita naik nanjak malam, turun malam juga. Terus Alvan juga setuju. Iya bener, mending kita semalam lagi di Surken. Pas udah ngambil air, kita balik lagi ke tenda. Terus kita lihat tenda itu udah dibongkar sama teman-teman saya ini. Yang bertiga ini? Iya, udah dibongkar. Terus saya tanya kan, kenapa dibongkar? Kenapa nggak semalam lagi aja kita di sini? Saya bilang gitu. Terus kata Robi, iya nih soalnya Kinan ini pengen cepet-cepet pulang. Karena besoknya dia kerja. Karena rumah dia di Jakarta. Jadi takutnya telat atau gimana gitu ya. Nah ya udah, kan saya juga nggak bisa egois ya. Yaudah kalau ada yang mau pulang, yaudah kita pulang semuanya. Terus pas saya lihat Robi ini masukin botol yang tadi saya isi air ke carrier-nya itu cuma 2 botol, Bang. Bi, kenapa cuma 2 botol yang dibawa? Terus kata Robi, iya jadi gini. Jadi kita turun ini, kita melimpir dari pos 3 ke kiri. Jadi kita ke jalur yang terlarang. Kata dia gitu. Nah jalur ini, Robi sama Alvan udah pernah ngelewatin jalan itu. Jadi mereka udah tahu jalannya. Terus di jalan ini tuh lebih cepet. Karena lebih cepet lebih baik, ya udah semuanya setuju kita mau lewat situ. Nah, kita turun tuh di jam 6 maghrib. Dan di situ teman saya Kinan itu dia lagi halangan. Halangan? Iya. Oh, tapi teman-teman semuanya udah pada tahu. Udah pada tahu. Nah, di situ habis itu saya sama Kinan jalan duluan dari jalan Surken tuh. Kita jalan berdua dan cowok-cowok masih di belakang. Yang bertiga itu masih di belakang. Nah, tiba-tiba pundak saya sakit pas di jalan Surken itu. Terus saya ngeluh ke Kinan. Kinan ngebalurin fresh care ke badan saya. Nah, tapi di saat itu fresh care-nya nggak kerasa apa-apa, Bang. Gak kerasa apa-apa? Kan panas. Iya, harusnya panas ya. Iya. Karena emang saya di situ lagi gak enak badan, lagi kedinginan banget. Iya. Gak kerasa apa-apa. Nah, udah gitu,
Robi sama Alvan, Novik udah mulai ngedeket kita. Ingetnya tuh saya pas di Jalan Surken pas minta obat sama Kinan aja. Dari situ saya nggak inget apa-apa. Kenapa? Nggak tahu, nggak inget apa-apa. Nah, udah gitu, pas Robi ngelihat saya jalan, masih di Jalan Surken ya. Robi bilang gini, "Nik, kok jalan lu beda?" Kata Robi gitu. Karena Robi ini orangnya paling care, Bang. Dia paling merhatiin banget temen-temennya. Tapi kata Robi di situ, saya diem aja gak ngomong apa-apa. Karena emang saya nggak inget, saya ditanya kayak gitu saya nggak tahu, nggak inget apa-apa. Kata Robi, jalan saya diseret. Diseret? Iya. Akhirnya kita jalan, nyampe di pos 3, kita melimpir ke kiri yang kata Robi jalur terlarang ini. Kita melimpir ke sana. Nah, di situ teman-teman saya ini ngerasanya saya ini beda. Tapi mereka berpikirnya positif katanya, Bang. Oke. Mereka mikirnya saya lagi bad mood katanya. Jadi sepanjang turun, panjang jalan ini, saya diem aja nggak ngomong apa-apa. Kata teman-teman saya gitu. Saya diem aja. Terus kalau misalkan lagi ngeres, pandangannya kosong katanya. Sempet sama teman-teman ditawarin, "Nik, mau coklat gak? Mau minum gak? Atau mau permen gak? Biar moodnya balik lagi." Tapi saya cuman geleng-geleng kepala, diem. Terus mereka juga ada berpikiran, kok ini Nunik aneh gitu. Kok jadi aneh? Tapi ya udahlah, akhirnya di situ kita jalan lagi. Jalan lagi. Sepatu saya ini talinya kebuka mulu, Bang. Karena kan jalannya diseret. Nah, Robi ini sempat ngasih tahu, "Nik, itu tali sepatu lu benerin dulu." Tapi nggak saya dengar katanya. Karena saya diem aja ya, gak ngomong apa-apa juga. Robi ini kesel sama saya. Kenapa sih nih orang diem aja? Gitu. Nah, udah gitu, sama Robi, tali sepatu saya ini diiketin. Karena udah dikasih tahu sama Robi, tapi sayanya cuma diem aja. Terus diiketin, udah gitu, kita jalan lagi, dan tiba-tiba punggung saya sakit lagi, Bang. Nah, di situ baru saya ngerasain sakit. Baru sadar di situ lu? Baru sadar, iya. Oke. Punggung saya sakit, terus saya teriak, "Aduh, ini sakit banget nih, Bi, sakit banget." Itu saya baru sadar. Terus Robi bilang, "Udah berhenti dulu." Di situ saya jongkok. Terus teman-teman juga ngeliatin kan duduk semuanya. "Kenapa nih, kenapa?" Udah gitu, Robi ngasih minum ke saya. Nah, minumnya ini sama dia dibacain dulu ayat-ayat Al-Quran. Kata Robi gitu. Pas dibacainin, baru dikasih ke saya, terus saya minum. Pas udah saya minum, saya muntah. Muntah, cuman air doang. Nah, di situ baru saya bangun, baru saya fresh banget, Bang. Kayak baru bangun tidur di situ. Tapi udah keadaan sadar di situ? Udah sadar. Pas ngerasain sakit udah sadar. Udah gitu, saya kan bingung ya. Kok ini teman-teman saya pada kecapean, pada duduk-duduk. Kenapa gak lanjut jalan gitu. Terus saya ajak teman-teman saya, "Ayo jalan lagi, ayo." Gitu. Ada Novik bilang gini, "Bentar dong, kita kan masih capek," kata Novik gitu. Nah, lu kan sempat sadar tuh pada saat itu, Nunik. Gimana perasaan lu pada saat itu? Kaget atau gimana tuh? Karena tiba-tiba udah ada di situ aja. Kaget, terus linglung gitu. Oke. Akhirnya kita lanjut turun lagi. Nah, kata teman-teman saya, "Kok tadi lu nggak ada suaranya? Kok sekarang jadi ada suaranya?" Terus saya bilang, "Apa sih kalian ngomong apa?"
Karena saya bingung, lupa, nggak tahu, nggak inget apa-apa. Nah, akhirnya lanjut lagi jalan. Nah, yang di depan ini Novik. Harusnya kan yang di depan ini Robi. Harusnya dia yang ngarahin jalan, karena Robi ini kan udah tahu jalannya. Yeah. Nah, tapi karena Alvan ini kan paling belakang ya, jadi Robi nemenin Alvan di belakang aja, katanya gitu. Jadi tukeran gitu ya? Iya. Novik ini di depan, dan Novik ini nunggu arahan dari Robi. Misalkan ada yang ke kiri, ke kanan, dia nanya dulu, ini kemana Bi? Nah, Robi baru ngarahin ke kanan, Fik. Oke. Pas saya belum sadar tuh yang dari arah Surken ke pos 3 ke bawah, itu jalannya masih bener, Bang. Jalannya masih benar? Masih bener. Robi masih inget jalannya masih bener. Oke. Nah, tapi pas saya udah sadar, jalannya malah disesatin. Malah kita kesesat. Dan Robi ini jadi linglung juga dia. Robi Alvan yang udah tahu jalan, jadi linglung. Kok jalannya ke sini? Nah, di momen itu kita udah tahu kalau kita kesasar. Terus kita berusaha dulu buat nyari jalan lagi. Coba deh lebih ke kanan, kita nyari jalan lagi. Kok ini jalannya beda, kata Robi sama Alvan. Nah, pas kita nyari jalan lagi, gak nemu jalan sama sekali. Buntu? Malah jalannya buntu. Terus kita nyari lagi, berusaha lagi, Bang. Yaudah, kita berusaha lagi semuanya buat nyari jalan. Soalnya ini udah di bawah. Itu udah kedengeran suara motor. Oke. Udah di bawah, cuman jalannya buntu. Terus jalannya jurang. Kalau kita maksain buat turun lagi ke bawah, itu kan bahaya ya, jurang. Di situ kita kesesat, muter-muter di situ aja, gak nemu jalan. Nah, akhirnya semuanya kita ngerencanain buat naik lagi aja ke atas. Jadi kita mau naik lagi ke atas, ke pos 3 itu, yang dari arah Surken kita melimpir ke kiri. Yeah. Yaudah, kita naik lagi aja. Nah, udah naik lagi, kita jalan. Alvan ini senternya mati, Bang. Dan persediaan air juga udah mulai mau habis. Alvan sama Robi ini coba deh naik lagi ke jalur kanan. Nah, mereka berdua naik ke atas buat nyari jalan. Soalnya ini tuh udah di bawah, Bang. Kalau kita naik lagi ke atas, kita nambah capek. Yeah. Terus perjalanan juga nambah lama. Yaudah, kita berusaha dulu. Saya, Novik, sama Kinan nunggu di bawah. Robi sama Alvan ini ke atas nyari jalan. Oh, pada saat itu sempat ngeliat jam gak lu? Waktu itu di jam 9 malam. Di jam 9 malam? Novik ini merasa bersalah di depan saya sama Kinan. Karena yang nunjukin arah yang pas turun itu Novik yang di depan. Oke. Dia ngerasa bersalah. Dia kayak mau nangis gitu, Bang. Dia ngomong kayak gimana? Kata Novik, ini gara-gara gua ya, kita semua kesesat. Oke. Terus saya bilang, Fik, ini udah takdir, Fik. Gak usah nyalahin diri sendiri. Saya sama Kinan nguat-nguatin Novik. Tapi Novik ini di depan Robi sama Alvan
dia nggak kelihatan sedih Bang. Jadi di depan cewek-cewek doang. Nah, jadi kita bertiga ini nunggu sekitar 1 jaman Bang di bawah. Jadi kita sempat kepisah sama Robi sama Alvan. Dari sudut pandang mereka ini, mereka mau minta pertolongan ke bawah. Karena apa? Karena dia nggak ketemu lagi sama kita Bang. Nggak ketemu? Nggak ketemu. Gimana kalau kita ke bawah aja Bi, kata Alvan gitu. Yaudah ayo kita nyari jalan ke bawah. Jadi pertolongan buat ngeevakuasi kita bertiga. Pas mereka mau jalan, Alvan ini inget Bang, kalau dia tuh dari kita bertiga nunggu, dia nyoret-nyoret tanah, dia nandain tanah. Sama mata-matahin daun di jalan perjalanan itu. Oh iya, kata Alvan. Gue inget Bi, gue tadi sempet nandain jalan. Nah mereka berdua cari tuh tanda-tanda yang tadi. Akhirnya ketemu. Ketemu ke tempat lo? Ketemu ke tempat, ya. Oh. Berapa lama tuh? Sekitar 1 jam. Oke. Nah di situ kita ketemu lagi sama Alvan sama Robi. Ayo kita lanjut lagi ke atas. Terus saya tanyakan sama Robi, tadi gimana kalian? Robi, Alvan, di atas nemu jalan nggak? Nggak ada nih, bener-bener jurang, bener-bener jalan buntu, kata mereka. Yaudah, kita naik lagi aja ke atas, mau gak mau kita ke atas. Kalau kita nyari lagi jalan yang ada, kita malah disesatin lagi, malah diputar-putar terus di situ. Yaudah ayo, gak usah nyari jalan lagi, kita udah ke atas, pokoknya paling aman ke atas. Kalau kita udah nemu pos 3, itu udah aman, kata mereka. Yaudah akhirnya kita ke atas. Dan alhamdulillahnya Bang, kita ketemu di pos 2. Ada jalan melipir ke kanan, itu pos 2. Kan harusnya kita naik lagi ke atas, kita ke pos 3. Di titik awal ya? Iya. Oke. Tapi ini lebih deket di pos 2, udah nemu jalan. Oke. Akhirnya di situ kita nemu di pos 2, kita istirahat dulu Bang. Udah capek banget, udah sedih banget Bang. Karena sempat kepisah juga kan tadinya sama Alvan sama Robi. Kita istirahat di pos 2 dan persediaan air udah nggak ada kan? Habis. Udah habis. Nah, tapi kita nemu Bang air di keranjang sampah di pos 2. Ada Pocari Sweat udah setengah. Mau gak mau kita minum Bang. Dari tempat sampah tuh? Iya. Nyari di situ? Nggak ada cara lain lagi. Dan makanan kita tuh masih banyak Bang. Buah-buahan masih banyak. Jadi kita nggak ada minum, yaudah kita makanin buah-buahan. Apa buahnya? Ada pir. Oke, mengandung air itu ya? Mengandung air. Iya, bukan salak kan tapi? Bukan. Iya. Nah, di pos 2 ini, Robi sama Novik ini sempat debat. Mereka berdua debat. Awalnya Robi bilang gini, tadi tuh nyasar gara-gara Novik, kata Robi gitu. Tapi Robi ngebercandain Novik. Nah, Novik ini baper Bang. Oh, oke. Mungkin karena capek ya, Iya. emosi. Terus dia baper, emang iya ya, ini salah gua, kata Novik gitu. Terus saya bilang, enggak, bukan salah lu Novik, udah, kita kan udah nemu jalan, udah, gak usah dipikirin. Saya bilang. Terus Robi bilang, gua mau bercanda, Fik, bercanda, kata Robi gitu. Nah di situ kita istirahat agak lama Bang. Terus kita lanjut lagi turun ke bawah. Nah kita nyampe base camp itu di jam 3 pagi. Jam 3 pagi? Iya. Baru sampai base camp?
Jadi kan harusnya perkiraan 3 jam doang. Ini malah makin lama, malah 8 jam. Karena kita kan lewat jalur lama. Jalur lama ini jalur terlarang. Yang harusnya kata Robi sama Alvan lebih cepet. Ini karena kita disesatin, jadi nambah lama. Nah udah di base camp, Robi ini bilang, Nick, mending lu langsung mandi deh. Karena Robi ini dia tahu kalau saya kenapa-napa. Terus akhirnya itu, ya udah saya mandi. Nah, di jam 3 itu kita makan-makan dulu. Nggak ada cerita apapun, udah langsung tidur. Semuanya tidur, jadi kita, ya udah, semuanya nginep di base camp lagi aja. Gak memungkinkan kan buat pulang malam-malam. Nah, abis itu paginya baru kita pulang. Paginya pulang, terus di pertengahan jalan kita makan dulu, sarapan dulu. Nah, di situ, di tempat makan itu baru kita cerita-cerita. Jadi, Robi nyeritain dari disurken, lu kenapa nih diem aja, kata Robi gitu. Iya. Terus saya ceritain, sumpah Bi, gue nggak inget apa-apa. Gue inget sama Kinan waktu itu minta obat doang udah. Dari situ gak tahu. Terus kata Robi, berarti itu yang jalan siapa? Berarti bukan lu. Gak tahu. Jadi katanya saya ketempelan, Bang. Iya. Gak sadar berarti lu dari surken tuh ya? Iya. Sampai pos 3. Sampai pos 3. Nah, kita cerita-cerita tuh Bang di tempat makan ini. Robi ini nanya ke Alvan. Van, lu pas lagi tidur ngapain Pan nunjuk-nunjuk ada 4 orang? Nah, inget kan yang pas di tenda ada 4 orang itu? Nah, kata Alvan, oh iya Bi, kok gua ngitung ada 4 orang ya? Nah, terus saya penasaran. Kok itu yang lu hitung Robi gak ada sih Van? Kata Alvan, sumpah nih, gua ngitung itu di tenda cuma 4 orang aja. Di penglihatan Alvan, itu Robi nggak ada di dalam tenda, Bang. Terus saya juga ceritain, itu kan lu lagi merem, Van. Tapi kata Alvan, itu gue melek, kata dia gitu. Iya. Tapi saya sama Robi ngelihatnya dia merem. Terus dia, kok aneh ya, ada 4 orang. Terus saya bilang, iya, gue panik, Van. Takutnya Robi kenapa-napa. Terus kata Robi, dia mah, bener kan, dia mah kecapean, dia mah mimpi. Nah, udah gitu, semuanya udah cerita-cerita, kita lanjut pulang. Udah di rumah nih ya, Bang. Kita ngebahas lagi di grup WhatsApp ini. Ngebahas-bahas, kenapa nih lu selama turun bad mood, kata mereka gitu. Terus saya jelasin, parah ya kalian, ngiranya gue bad mood, padahal gue nggak inget apa-apa, saya bilang. Terus kata mereka, kita kan mikirnya positif aja, kirain bad mood. Padahal, ya katanya saya ada ketempelan. Nah, setelah pada ngebahas di grup WhatsApp itu, ada kejadian lagi nggak selain itu? Ada Bang. Jadi pas setelah 2 minggu kemudian, setelah pendakian itu, saya sering sakit-sakitan. Terus saya juga ngerasa ada yang aneh di rumah saya sama di diri saya. Jadi di rumah saya tuh di kamar, itu sering banget Bang, ada yang ngeliatin. Dari atas gitu.
Kalau biasanya ya udah biasa gitu bang, nggak ada apa-apa. Tapi ini ngerasanya beda. Jadi setiap saya masuk ke kamar itu rasanya merinding banget. Terus misalkan saya lagi tiduran atau lagi duduk, itu kayak ada yang mantau dari atas gitu bang, dari atas jendela. Saking saya takutnya, waktu itu saya mau tidur, terus selimut saya tutupin ke atas kepala. Saking gak mau diliatinnya bang. Saya ngerasa, kok ini ada yang aneh gitu bang. Kok ini ada yang beda. Kenapa ini sebenarnya? Nah, singkat cerita, waktu itu saya ke supermarket sama teman saya, namanya Diki. Nah, Diki ini gak sengaja bang ketemu sama temennya cowok. Nah, mereka berdua ngobrol-ngobrol lah di situ. Terus Diki ini nyeritain ke temennya pengalaman saya yang pernah kesesat di Gunung Gede waktu itu. Oke. Nah, temen Diki ini nanya-nanya ke saya, kepo. Emang bener ya kamu kesesat di Gunung Gede? Terus sekarang keadaan kamu gimana? Terus saya jawab, iya bener. Waktu itu saya sempat kesesat di Gunung Gede. Terus keadaan saya waktu itu sering sih sakit-sakitan pas udah mendakinya. Nah, temennya Diki ini bilang, wah kamu harus nih ketemu sama teman saya. Namanya Rizky. Rizky ini orangnya bisa menangani hal-hal yang mistis kayak gitu. Oh, si Rizky. Rizky namanya. Iya. Nah, Rizky yang dia maksud ini saya kenal bang. Oke. Terus saya bilang, oh Rizky yang ini, saya kenal orang itu teman saya. Waktu itu pernah satu kerjaan sama saya. Nah udah gitu. Tapi bener tuh orangnya Rizky-nya sama? Rizky-nya sama, bener. Oke. Terus saya nggak hiraukan kan omongannya temennya Diki ini. Ah udahlah, kita mau pulang buru-buru. Pas pulang nggak sengaja lagi kita ketemu sama temennya Diki sama Rizky ini. Oke. Temennya Diki ini langsung narik saya bang. Ayo, kamu ketemu sama Rizky sekarang. Terus saya bilang, apa sih? Orang saya udah kenal sama Rizky, nggak usah diketemuin gitu. Kamu tuh takut kenapa-napa. Nah, Rizky ini bisa nyembuhin kamu. Nah, saya ditarik, ditemuin sama Rizky. Terus ekspresi Rizky kaget bang, dia ngeliat saya. Kaget karena apa? Gak tau, dia kaget, terus dia langsung bengong. Dia nggak nyapa saya bang. Terus saya bercandain lagi kan. Tuh kan Rizky yang ini, saya kenal, ya Ki ya? Saya gitu, saya bercandain. Udahlah, saya mau pulang. Saya bilang gitu. Nah, saya lihat Rizky ini lari bang ke toilet. Terus dikejar sama temennya ini ke toilet. Nah udah gitu. Ya udahlah, kita pulang aja yuk Dik. Saya sama Diki pulang. Kebesokannya Rizky ini ngechat saya bang. Dia ngechat saya, dia nanyain keadaan saya. Dia nanya, Nik keadaan lu sekarang gimana? Nah terus saya jawab, baik-baik aja. Emang kenapa ya? Terus dia nanya lagi, coba sebutin nama asli lu. Terus saya penasaran, emangnya kenapa? Kok nanyain nama asli? Terus kata dia, udah sebutin aja, nanti gue jelasin, kata Rizky. Oh ya udah nih, dikasihkan nama asli saya. Kebesokannya lagi, Rizky ini nelpon saya bang. Terus dia awalnya bilang gini, maaf ya sebelumnya ya Nik, bukannya gue lancang masuk ke ranah lu, kata Rizky. Soalnya ini lu harus tahu Nik, dan gue harus ngasih tahu lu. Kata si Rizky gitu? Iya, kata Rizky. Terus saya makin penasaran bang. Wah ini kenapa nih gitu, ini ada apa? Nah akhirnya Rizky ini nyeritain, ngejelasin semuanya. Lu inget kan yang pas kita
ketemu di supermarket, kata Rizky gitu. Itu gue nabrak energi makhluk yang ada di tubuh lu. Kata dia gitu. Karena gue gak kuat, gue lari ke toilet terus gue muntahin, kata dia. Nah udah gitu Rizky ini juga bilang, nah nama asli lu ini gue sama paman gue ngebersihin makhluk yang ada di badan lu, kata Rizky gitu. Jadi Rizky ini punya paman. Pamannya ini bisa ngebersihin hal-hal yang mistis kayak gitu, Bang. Oh, oke. Terus? Nah, jadi waktu itu katanya subuh dia ngebersihinnya berdua. Jadi pamannya Rizky ini sukmanya keluar. Sukmanya paman Rizky ini datang ke Gunung Gede. Dia nyari makhluk yang ada di situ. Dia nanya sama semua makhluk yang ada di Gunung Gede itu, yang pas saya sama teman-teman saya kesesat di situ. Oke. Dia nanya, salahnya anak ini apa? Kenapa kamu bisa ikut ke anak ini? Terus kata makhluk yang ada di situ, dia bilang gini, anak ini, rombongan berlima ini, gak ada sopan santunnya masuk ke rumah saya, kata dia. Terus saya lihat anak ini dari naik sampai turun itu nggak ada permisi-permisinya. Nah akhirnya pamannya Rizky ini ya udah minta maaf, udah ya jangan ngeganggu anak ini lagi. Nah Rizky ini ngasih tahu, Nik mau tahu gak bentukan sosok yang ngikutin lu itu kayak gimana? Nah saya penasaran di situ, Bang. Kayak gimana, Riz? Kata Rizky, bentukannya segede rumah. Terus dia ngadep belakang, terus kepalanya botak, rambutnya dikit. Serem nih, kata Rizky gitu. Nah dari situ Rizky juga ngejelasin, makanya kalau ke gunung itu harus permisi dulu. Coba inget-inget, lu sama teman-teman lu ada permisinya gak? Nah di situ saya inget-inget, iya bener. Kita emang dari nanjak malam sampai turun malam itu emang gak keinget, Bang. Gak inget harus permisi emang. Gak permisi lu? Enggak. Numpang-numpang gitu? Enggak ya. Gak keinget sama sekali. Karena niat kita semua ya liburan. Terus saya juga bilang ke Rizky, iya kita salah Ki. Nah dari situ sosok yang sering ngeliatin saya di rumah itu kebesokannya emang udah jarang ngeliatin saya, Bang. Hampir hilang? Hampir hilang. Masih ada, cuman jarang-jarang. Karena udah dibersihin tadi tuh sama pamannya Rizky, sama Rizky itu. Nah, tapi kata Rizky, energinya masih ada setengah di badan lu. Setengah lagi udah gue buang, kata dia. Kenapa nggak dibuang semua? Nanti juga hilang sendiri. Oh ya udah berarti aman ya. Jadi abis Rizky ini ada juga, Bang, yang nolongin saya. Yaitu teman saya, teman kerja. Nah, saya cerita sama teman kerja ini, saya sering diliatin di kamar saya, tepatnya di atas jendela, itu sering ada yang mantau. Saya cerita ke dia. Terus dia juga cerita, wah harus dibawa nih ke bapak saya, kata dia. Oh, bapaknya ngobatin? Bapaknya juga sering katanya ngobatin orang-orang. Okay. Sampai dia sendiri diobatin sama bapaknya. Terus dia sempet, yaudah ketemu aja yuk sama bapak saya. Jadi, karena saya nggak ada waktu, jadinya dia ya udah kirimin aja nama asli lu sama bapak lu. Bintinya. Ya. Ya bintinya ya. Nah udah dikirimin tuh, dia kan nggak tahu tuh cerita saya sama Rizky. Nah saya pengen tahu dulu nih versi dia nih. Nah pas sama bapaknya dilihat, ya benar ceritanya sama.
Sama apa Sama. yang Paman Rizky juga bilang? Iya. Oke. Jadi saya sama teman-teman saya emang salah, gak ada sopan santunnya waktu itu. Terus bapaknya teman saya ini ngobatin saya juga, Bang. Halo sob, sebelum lanjut ke video, gue mau kasih tahu nih bagi teman-teman semua yang mempunyai cerita horor, kalian bisa langsung aja kirim cerita kalian ke Instagram kita, yaitu dengan keyword besokpagi.edv atau ke email besokpagi.ch@gmail.com. Tunggu apa lagi? Langsung aja kirim cerita kalian segera. Oke, Kak Nunik, terima kasih banyak nih Kak ya, udah mau berbagi kisah pengalaman pendakiannya di Gunung Gede nih. Dan ini mungkin ada beberapa pertanyaan yang bakal gue tanya nih, yang masih ngeganjel di pikiran gue sampai saat ini. Tentang awal mula di Surken, terakhir kali lu inget temen lu ini ngasih obat fresh care ya kalau nggak salah ya. Nah setelah itu lu nggak sadar sampai pos 3. Apa yang lu rasain pada saat itu? Kayak hilang ingatan gitu, Bang. Kayak tidur kah atau gimana? Gak inget apa-apa. Nggak inget apa-apa? Gak inget apa-apa. Rasanya pas kesakitan aja udah. Oke, awal mula kan sakit kan? Kayak panas gitu ya? Iya, punggungnya sakit. Abis itu udah gak inget apa-apa. Udah lost gitu aja? Udah. Sadar-sadar lu ada di pos 3? Di pos 3 di bawahnya lagi. Oke, arah mau ke jalur yang terlarang itu ya? Iya, betul. Nah, pada saat lu sadar, yang pertama kali lu pikirin apa tuh? Kok tiba-tiba gue ada di sini? Sempet kepikiran kayak gitu nggak lu? Iya, kepikiran. Kok di sini ya? Bukannya tadi masih di Surken ya, masih di atas. Nah, itu. Sempet begitu berarti? Sempet mikir kayak gitu. Cuman kata Robi, udah jangan dulu dibahas, kata Robi gitu. Oke. Nanti dibawa aja dibahasnya. Berarti keempat orang temen lu ini udah tahu ya, lu ini bukan karena bad mood, karena ada yang ngikutin. Tapi menurut pemikiran mereka, lu itu bad mood. Awalnya mikirnya kayak gitu. Oke. Awalnya, oh mungkin Nunik diem aja karena dia lagi bad mood. Makanya kan di situ saya dikasih coklat biar moodnya naik lagi. Dibaik-baikin kan tuh, tapi ternyata bukan itu. Bukan itu. Karena ada sosok yang ngikutin lu sampai saat itu. Nah, iya, betul. sama yang juga kan sempet disorientasi jalur nih. Itu di malam hari tersesat. Yang ada di pikiran lu tuh kayak gimana tuh? Apakah wah mungkin gue udah pasrah kah atau gimana pada saat itu? Pas lagi kesesat, iya. Di situ udah pasrah, Bang. Oke. Udah pasrah, ya udah kita naik lagi aja ke atas daripada harus maksain. Lebih baik kita ya udah capek sekalian gitu, Bang. Oke. Ke atas lagi. Setelah kejadian tersesat, apa yang ada di pikiran lu? Sempat membuat lu trauma nggak tuh pada saat itu? Gak trauma sih, Bang. Nggak Malah trauma. pengen nanjak lagi. Oke, ternyata kejadian itu nggak membuat lu trauma pada saat itu ya? Enggak, karena emang hobi kali ya. Nah, kenapa lu memutuskan buat langsung jalan di malam itu juga? Kan bisa buat istirahat dulu atau mungkin pagi berangkat baru. Kenapa tuh begitu? Karena kita liburnya cuma sehari, Bang. Libur cuma sehari? Semuanya cuma sehari. Jadi besoknya kita langsung kerja. Oh. Tapi keren juga sih lu nggak mengikuti tren masa kini, nggak TikTok berarti ya? Lu ngecamp ya? Ngecamp. Bawa tenda gitu dari Bawa bawah. tenda, ya. Nah, setelah kejadian ini kan lu sempet mengupload video dokumentasi lu di sebuah platform ya? Atau TikTok nih. Iya, betul. Nah, respon dari netizen yang komen-komen di video lu tuh gimana tuh kalau menurut lu? Komen-komennya banyak yang positif, banyak yang negatif juga, Bang. Banyak yang positif, banyak yang negatif. Berarti gimana nih ininya? Lebih banyak mana? Lebih banyak negatifnya, iya. Oh, oke. Karena apa tuh? Karena kita salah mendakinya malam. Oke. Terus senternya juga waktu itu cuma 1. Oke. Alat kurang memadai berarti ya? Iya, betul. Oke, terus apa lagi tuh? Sempet yang paling parah komenan itu, masih inget nggak lu? Kata mereka, wah ini FOMO, katanya gitu. Malah dibilang FOMO? Iya. Oh, oke, tapi lu merasa FOMO nggak pada saat itu? Enggak, karena teman-teman saya udah Sering sering naik gunung. juga kan? Iya. Memang mungkin lagi sialnya aja kayak gitu ya? Memang lagi dikasih yang jalan berbeda aja ya? Iya, betul, Bang. Oke, nah terima kasih banyak ya, dan semoga bisa bermanfaat nih ceritanya Nunik di malam kali ini, dan bisa diambil sisi positifnya dan dibuang jauh buruknya. Berpesan buat gue pribadi juga untuk kedepannya supaya nggak terjadi lagi hal-hal yang seperti ini. Ingin cepat turun ke bawah tapi melalui jalan yang tidak seharusnya kita lewati. Itu jalan pintas ya gitu ya. Iya, betul.
Kalau memang siang sih nggak masalah, ini kan keadaannya kan malam, takut juga. Sebelum mengakhiri video kali ini, mungkin lo punya kesan-kesan nih buat teman-teman yang mendengarkan cerita lo di malam kali ini. Apa tuh? Anik. Jadi pembelajarannya, jangan coba-coba buat ke jalur yang terlarang, Bang. Oke. Jadi kan udah ada jalur yang utama, yaudah kita ikutin jalur utama aja. Oh, iya. Jadi nggak usah melimpir-melimpir ke jalan yang lain. Oke. Walaupun jalan itu lebih deket, lebih cepat, tapi kita lebih baik ke jalan yang utama aja. Karena jalur utama itu kita nggak mungkin disesatin, Bang. Dan apalagi tuh nih selain itu? Dan kalau misalkan mau ke gunung, harus sopan santun, Bang. Harus permisi. Ya, walaupun niat kita semua liburan ya. Oke. Jadi harus ada permisinya lah. Karena kita nggak ngeliat makhluk-makhluk gaib ya. Tapi kita juga harus percaya hal gaib itu ada. Dan sedikit gue mau menambahkan kembali nih, buat saja melakukan pendakian dengan orang yang berpengalaman, serta safety dalam melakukan pendakian, dan juga bawa kembali sampahmu turun. Mungkin itu aja nih dari gue Bang Mange, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.